Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nasihat Para Hamba, channel yang menceritakan kisah-kisah umat terdahulu yang dapat kita ambil hikmahnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya dari kami. Diceritakan bahwa Abu Yazid Al-Bustami rahmatullah alaih pada suatu hari bermunajat kepada Allah. Kemudian hatinya menjadi tentram dan lembut, pikirannya menjadi terbang ke arsy. Kemudian ia berkata pada dirinya sendiri, ini adalah derajat Muhammad, pemimpin para utusan. Barangkali aku akan menjadi orang yang bertetangga dengannya di surga. Ketika Abu Yazid Bustami tersadar dari mimpinya, ia mendengar seruan di dalam hatinya. Seruan itu berbunyi, sesungguhnya budak si Fulan, yaitu budak seorang syekh yang menjadi imam di daerah demikian, akan menjadi tetanggamu di surga. Ketika Abu Yazid tersadar, ia pergi mencari syekh yang berseru di dalam hatinya itu untuk melihat wajahnya. Abu Yazid berjalan mencari sepanjang 100 farsakh atau lebih. Ketika ia sampai di daerah yang ia maksud, ia bertanya kepada orang-orang tentang seorang budak dari syekh itu. Mengapa kamu menanyakan tentang orang fasik, pemabuk, sedangkan kamu ini adalah orang yang soleh? Ketika Abu Yazid mendengar perkataan itu, ia merasa kecewa dan bersedih hati. Ia berkata pada dirinya sendiri, barangkali seruan di hatiku itu berasal dari syaitan. Kemudian Abu Yazid hendak pulang ke tempat asalnya. Di tengah-tengah keinginannya, ia berpikir, aku sudah jauh-jauh kemari dan belum melihat wajah budak itu. Masa aku mau pulang? Setelah itu Abu Yazid bertanya kepada orang-orang, di mana rumah dan tempat budak syekh itu? Mereka menjawab, budak itu adalah pemabuk yang tinggal di daerah ini dan ini. Setelah mendapatkan informasi itu, Abu Yazid pun pergi menuju tempat yang dialamatkan. Sesampainya di lokasi, ia melihat 40 orang yang sedang berkumpul sambil minum minuman khamr. Budak yang ia cari berada di antara mereka. Ketika Abu Yazid melihat keadaan seperti ini, ia pun pulang dengan merasa sangat kecewa. Tiba-tiba, budak itu memanggilnya dan berkata, hai Yazid, hai Syekh, orang-orang muslim, mengapa kamu tidak masuk ke rumah? Bukankah engkau datang kemari dari tempat yang jauh dengan susah payah dan lelah untuk mencari tetanggamu di surga? Kamu telah menemukan tetanggamu itu, malah kamu terburu-buru mau pergi tanpa salam, tanpa bicara dan menyapa. Mendengar sambutan perkataannya, Abu Yazid merasa bingung dan kaget. Ia berkata pada dirinya sendiri, seruan di hatiku adalah rahasia dan hanya aku dan Allah yang tahu. Bagaimana budak itu bisa mengetahui rahasia itu? Kemudian budak itu memanggil, hai Syekh, jangan dipikirkan, jangan kaget. Seruan yang telah membuatmu datang kemari itu telah memberitahuku tentang kedatanganmu. Masuklah, hai Syekh, dan duduklah bersama kami sebentar saja. Akhirnya Abu Yazid pun masuk ke tempat mabuk-mabukan itu dan duduk bersama budak itu. Hai Fulan, apa-apaan ini? Tanya Abu Yazid. Budak itu menjelaskan, tidak ada orang yang menginginkan masuk surga dengan sendirian. Sebenarnya mereka semua itu berjumlah 80 orang. Aku telah berusaha menyadarkan 40 dari mereka, dan mereka berhasil bertaubat dan menyesali kefasikan mereka. Mereka menjadi teman-temanku dan para tetanggaku di surga. Sekarang mereka masih tersisa 40 orang yang masih fasik. Jadi kamu berusahalah menyadarkan mereka dan mencegah mereka dari kefasikan ini. Ketika mereka mendengar ucapan budak tersebut, mereka tahu kalau orang yang bersamanya adalah Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Kemudian mereka bertaubat. Kemudian menjadi 80 orang yang akan saling bertetangga di surga. Dari kisah di atas juga menunjukkan bahwa hendaknya menilai manusia jangan hanya sebatas zahiriah saja. Karena zahir seringkali menipu manusia. Apa yang dianggap buruk oleh manusia belum tentu sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kisah tersebut memberi pemahaman bahwa dakwah tak melulu terhadap orang yang sudah berkelakuan baik, melainkan juga terhadap orang yang dalam keadaan maksiat juga perlu mendapatkan sentuhan dakwah. Darinya juga kita dapat merengkuh hikmah bahwa hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun yang Dia kehendaki, meskipun orang tersebut berlumuran dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.